Salam diplomat, saya Tony, siap bikin gebrakan. Industri fashion merupakan kategori industri terbesar ketiga di dunia setelah mobil dan teknologi. Penggunaan bahan polyester dan nilon yang masif, serta meningkatnya kegiatan fast fashion malah menimbulkan masalah. Karena barang yang sudah tidak terpakai akan menjadi sampah. Industri fashion sendiri masuk ke dalam industri paling berpolusi di dunia. Lantas, gimana solusinya? Pertama, meminimalisir penggunaan bahan polyester dan nilon dalam fashion. Kedua, kurangi kegiatan fast fashion. Ketiga, pengolahan limbah fashion yang benar. Kalana merupakan merek fashion outdoor yang mengedepankan produk berbahan ramah lingkungan. Bukan hanya produk, tapi juga kemasan dan budaya yang sustainable. Model bisnis dari Kalana ini adalah B2C atau business to customer. Revenue stream Kalana didapat dari dua pemasukan bisnis lain, yaitu dari bisnis konveksi dan jasa brand identity. Top-down analysis merupakan metode Kalana untuk menentukan market size dari penduduk Jogja yang berjumlah 4 juta orang. Dari metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa market size Kalana di daerah istimewa Yogyakarta kurang lebih 200.000 orang. Strategi marketing Kalana menggunakan metode 5A. Yang pertama, awareness, atau menciptakan perhatian dengan menggunakan endorsement dan membuat komunitas. Yang kedua, appeal, atau menciptakan daya tarik dengan live, storytelling, dan aktif di komunitas. Yang ketiga, ask, atau permintaan melalui email marketing dan website. Yang keempat, act, atau aksi dengan cara membuat kampanye dan tantangan dengan customer. Yang kelima, advocate, atau menambahkan bonus dan diskon di setiap produknya. HPP produk Kalana dimulai dari bahan kain bambu senilai 50.000 per pieces, batik tulis dengan ongkos 30.000 per pieces, pewarnaan alami dengan ongkos 30.000 per pieces, jahit produk dengan harga 20.000 per pieces, pembuatan label senilai 10.000 per pieces, pembuatan kemasan bambu senilai 50.000 per pieces, dan dapat disimpulkan bahwa HPP Kalana per produk adalah senilai Rp190.000. Untuk proyeksi keuangan dibagi setiap tahun, yang saya buat dengan diagram sebagai berikut. Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan merek ini adalah Rp300 juta yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, branding senilai Rp100 juta yang digunakan untuk research and development. Yang kedua, marketing senilai Rp50 juta untuk pengembangan pasar. Yang ketiga, aset dan produksi senilai Rp150 juta untuk konten, kampanye, dan pembuatan produk. Dana ini diperkirakan akan meningkatkan minimal 70% dari bisnis Kalana. Target pencapaian merek Kalana di tahun pertama adalah 1. Berkurangnya penggunaan polyester dan nilon di masyarakat sekitar. Kedua, membantu dan bekerjasama dengan UKM sekitar untuk berkembang dan maju bersama. Ketiga, meningkatnya brand awareness tentang kepedulian lingkungan. Untuk tahun kedua, kita menargetkan antara lain 1. Ekspansi pasar ke seluruh Indonesia. 2. Bisa berkontribusi dalam penghijauan. 3. Inovasi pengolahan limbah atau sampah. Untuk tahun ketiga, kita menargetkan 1. Menjadikan budaya Nusantara sebagai kebiasaan sehari-hari. Kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, kebiasaan yang ramah lingkungan. Merek Kalana ini bukan hanya menjual produk, tapi juga cerita berkelana dalam setiap produknya. Selain itu, pendanaan untuk penghijauan, penggunaan produk dan kemasan ramah lingkungan, serta inovasi pengolahan sampah yang baik akan menjadikan lingkungan kita lebih baik. Salam dari Kalana, terima kasih.